It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world change. Forget about the price tag. Kenapa harus memulainya dengan lagu ini? Because today ada something special yang didatangkan langsung dari dunia internasional. There is Ustadz Jogo. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa dulu ya pemirsa yang ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Umi Winda dalam ngobrol mini. Hari ini sudah ada tamu nih. Namanya Ustadz Jogo. Ustadz Jogo. Kita kenalan dulu ya sama Ustadz Jogo. Ustadz Jogo? Iya. Anak keberapa? Kebenaran Jogo anak ketiga. Anak ketiga, oke. Punya abang sama kakak. Ya, Jadi anak abang terakhir bisa dibilang nih. Anak terakhir ya? Iya. Masya Allah. Udah menikah? Belum. Kenapa ya sana ketawa? Just relax lah, belum menikah ya. Sedang mencari calon berarti ya. Sehingga dari lihat wajahnya. Bolehlah diceritakan tentang keseharian Ustadz Jogo, kegiatan sehari-hari di rumah terlebih dahulu. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Umi Winda yang telah mengundang saya Jogo di podcast ini tentunya. Jadi keseharian Jogo di rumah sebenarnya hanya di malam hari saja, Mi. Malam hari? Iya, di malam hari. Di hari Senin sampai Jumat tuh hanya di malam hari saja. Okay. Karena di pagi hari sampai sore itu pastinya bekerja di salah satu instansi pendidikan di sekolah IT Al-Wasliyah tentunya. Kelambir Ya, 5. di Kelambir 5. Tentunya Iya. Jogo di bagian keuangan. Bagian keuangan. Iya, begitu. Maaf ya, konon tinggalnya di Banjaran ya. Iya, saya tinggal di Jadi Banjar. Banjaran itu salah satu village terpencil yang ada di pinggiran kota Medan. Meski tidak jauh dari kota Medan, tapi dia berada di agak terpencil gitu ya. Itu kampung saya loh. Itu Oh iya, kampung saya. satu kampung. Satu kampung sebenarnya kita. Hanya memang saya sudah lebih kurang 15 tahun meninggalkan kampung itu. Ada Ngangon mungkin, tahu Ngangon? Ngangon pengembala ya. Pengembala Ngangon ada. Ya, mengembala. Kebetulan Jogo di rumah itu punya kambing dan lembu, tapi Masya tidak Allah. mengembala, hanya mengaritkannya saja. Ngarit. Oh ya Allah, ini bisa ngarit ini. Benar itu ngarit. Kapan pulang dari sini? Kalau ada waktu aja, Oh, seperti Masya Sabtu Minggu Allah. gitu kan. Anak soleh bisa bantu orang tua bekerja di luar, bisa bantu orang tua bekerja di rumah, ngarit gitu ya kan. Orang kebun bukan? Apanya, Vi? Maksudnya karyawan kebun, dari karyawan kebun orang Oh, tuanya. kebetulan kakek dulu. Oh, kakek dulu. Kakek sama nenek itu bekerja di kebun waktu itu. Sama sih, karena memang Pensiunan. Banjaran itu perkebunan. Iya, mayoritas pada bekerja di perkebunan. Iya, ada orang kebun di sana. Kita akan kembali lagi untuk tema seru hari ini. Ya, kalau dari jabatan yang dimiliki Ustadz Jogo saat ini itu namanya apa? Finance officer. Finance officer ya. Finance officer di Sekolah IT Al-Wasliyah. Kali ini tema yang Mewinda angkat adalah misteri pekerjaan finance officer. Apa itu misteri pekerjaan finance officer? Barangkali selama ini ada gejolak dari para orang tua, dari kita khususnya teman-teman para guru. Kalau nggak ada Ustadz Jogo kita nggak bisa gajian guys. Saya khususnya nggak bisa beli minyak, beli beras gitu kan, karena mengais rezeki pundi amal from Ustadz Jogo gitu ya kan. Di balik semua ini, kalau boleh Ustadz Jogo jelaskan apa yang paling boleh dalam hal positifnya, boleh dalam hal negatifnya. Apapun itu. Sebelumnya Jogo menceritakan dulu ya Mia, finance officer di situ. Jogo di sini mencatat pemasukan dan pengeluaran yang ada di sekolah ini. Mencatat pemasukan tuh seperti kayak mendapatkan pembayaran, terus pemasukan dari SPP dan lain sebagainya. Lalu pengeluaran tuh seperti ya honor guru ya Mia, dan pengeluaran pembelian KTK dan lain sebagainya. Kalau tadi ditanya misteri ya Mia. Iya. Kenapa saya katakan misteri ya? Mungkin itu bahasa persepsi saya gitu ya. Misteri banget ini untuk orang yang memegang uang duit banyak gitu. Karena Jogo bergerak di
atau terjun di keuangan, yang mana tuh sebenarnya kalau kita bahas keuangan sangat ini ya Mi ya, sangat riskan ya. riskan ya. Iya. Jadi Jogo sering menemukan adanya miskomunikasi terhadap orang tua, Komunikasi dari orang tua. seperti kalau misalnya nanti ada pembayaran seperti ini, mereka belum jelas nih tujuan pembayaran ini untuk apa-apa aja, posnya apa-apa aja, seperti itu sih yang sering terjadi. Dan di situ kita harus bisa menjelaskan sangat detail dan menjelaskannya menggunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh orang tua, seperti itu. Pastinya penyampaiannya dengan lemah lembut ya. Iya, pastinya gitu. Gimana kalau ada yang dihadapi udah dijelaskan dengan lemah lembut, mas kalau ada yang belum paham gitu dari apa yang Ustadz Jogo sampaikan ke orang tua, kalau ada komplain atau apa gitu? Kalau cerita komplain kan pasti di mana-mana bakal ada ya Mi ya. Mau kita bergerak di bidang apapun itu atau kerja di mana pun pasti ada komplain. Yang lebih penting itu kita harus mengetahui dulu sih Mi sebenarnya. Misalnya seandainya ada masalah, suatu masalah, kita harus tahu dulu nih asal masalahnya tuh dari mana. Ya, karena kan ekonomi setiap orang tua kan berbeda-beda. Jadi kita harus bisa memahami itu. Sejauh ini ada masalah berat enggak? Kalau untuk masalah berat itu semua masalah pasti berat nih. Tapi kalau misalnya kita menjalankannya atau menyelesaikan masalah itu, insya Allah pasti ada jalan keluar. Nah ini dia senangnya bergabung di Sekolah IT Al-Wasliyah. Urusan keuangan disampaikan dengan baik kepada orang tua hingga kita memberikan solusi, begitu maksudnya. Iya, gitu Pak. Iya. Saya sejujurnya sendiri ya teman-temannya belum bisa membayangkan menjadi seorang Ustadz Jogo ini yang mengatur keuangan. Kapan Dora harus gajian, ini penontonnya. Kapan Naya harus gajian, kapan saya harus gajian gitu kan. Itu memakan waktu gitu kan, mengurutkannya satu persatu, jumlah jam kerja dia, jumlah jam pertemuannya gitu kan. Belum lagi nanti kalau ada yang nggak bawa bontot dari rumah bisa disunat. Belum lagi nanti telat 5 menit dipotong gaji gitu kan. Itu detail di sana ya Ustadz Jogo ya. Penginputan segala macam, pernah nggak ada miss di sana? Kalau miss manusia biasa ya. Miss itu pasti bakal ada. Cumannya kita di terjun di bagian keuangan ini harus dituntut teliti. Iya. Jadi kita harus mengumpulkan data, harus menyesuaikan data gitu kan. Kalau misalnya tadi Umi sebut ada pemotongan dan lain sebagainya, nanti kan kita ada acuan datanya. Nah, sumbernya itu dari mana gitu. Itu nanti kita di situ itu harus teliti. Seorang Ustadz Jogo udahlah muda, pintar, handsome ya kan. Jangan singir-singir penonton. Fresh graduate ya dengan kata lain ya, mampu mengelola keuangan itu pakai pensil roll atau pakai semuanya sistem berdasarkan komputer, aplikasi. Jadi Jogo di sini pendataannya dari Excel ya tentunya kan, yang sudah disediakan oleh Microsoft Office. Di situ Jogo buat seperti aplikasi yang memang catatan saja sebenarnya, yang mana bisa mempermudah Jogo tentunya mencatat pemasukan dan pengeluarannya. Hari ini keluar Rp1.000, itu dicatat? Dicatat dong tentunya Mi. Meskipun 1.000? Iya. Dicatat. Karena dari 1.000 itu kita nanti bisa jadi minus untuk pelaporan akhir tahun. Oh, ada pelaporan akhir tahun. Iya. Ya, ini pemirsa ya. Bagian keuangan wajib melaporkan untuk akhir tahunnya nanti. Iya. Minus 1.000 itu jadi masalah ya? Jadi masalah, itu harus dicari. Misalnya minus 1.000 itu untuk beli apa? Kalau nggak dicatat kan pasti nggak tahu kita untuk beli apa 1.000. Iya, dan berarti itu kalau minus harus kita cari tahu kemana berulang gitu. Iya, seperti itu. Oh gitu. Itu untuk kasus rekap dari mulai awal tahun sampai akhir tahun. Iya. Gitu ya. Semuanya. Uang tabungan? Untuk uang tabungan itu kan memang dia sebelum akhir tahun nih. Sebelum rekap juga sebelum pembagian uang tabungan ke siswa, itu juga melakukan perekapan, bukan hanya Jogo saja tapi juga dibantu oleh wali-wali kelas nih atau guru-guru yang pemegang tabungan tentunya. Nah, begitu. Jadi bukan pengeluaran, pemasukan, tapi termasuk uang tabungan itu ada juga di tangan Ustadz Jogo dan dibantu sama guru-guru. Iya, guru-guru terbaik. Guru-guru ini tidak boleh ada miss juga dengan Ustadz Jogo. Tidak boleh ya? Tidak boleh ada miss juga Mi. Di situ nanti mereka sebelum pembagian mereka harus rekap dulu tuh dari awal pertama nabung sampai akhir tutup tabungan itu, dan mereka
akan melakukan laporan ke Jogo setiap anaknya itu berapa tabungannya seperti itu. Oke. Baru nanti kita balancekan sama uang aslinya. Jadi saya teringat wajah-wajah para guru yang diberi amanah mencatat tabungan. Nah mereka nanti ketika mau mereka di akhir nanti pengambilan tabungan itu pada very busy ya. Kadang-kadang sampai ada yang suntuk raut wajahnya, stres, kok kayaknya ini ada miss di sana tapi belum ditemukan gitu. Jadi saya lihat mereka mondar-mandir itu di ruang Ustaz Jogo, matching ya, mencocokkan catatan beliau guru dengan catatan Ustaz Jogo. Iya. Jadi kalau nggak cocok gimana? Ikhlas-ikhlas aja atau dibiarkan gitu aja atau cari sampai dapat? Pertama kita lakukan cari terlebih dahulu nih, karena bisa jadi kalau tidak cocok itu ada salah pencatatan. Nah, balik lagi seperti yang Jogo bilang tadi, kalau misalnya kita terjun di bagian keuangan, kita dituntut untuk teliti. Nah, seperti jadi mungkin bisa jadi mereka ada kesalahan penulisan yang seharusnya 10.000, ternyata dia nabungnya 1.000. Gitu. Oke, begitu ya. Aduh, saya nggak pandai lah yang begitu-begitu. Tapi saya pandai menggunakan uang. Semuanya ya. Oke. Ustaz Jogo, kita istirahat. Ustaz Jogo boleh minum. Boleh, terima kasih Umi. Jogo minum ya. Oke, bicara mengenai tabungan Ustaz Jogo. Udah merekap semua tabungan anak-anak yang dari guru tadi ke Ustaz Jogo. Memang seberapa pentingkah Ustaz Jogo berperan di masalah tabungan siswa ini? Sebenarnya tujuan kita adakan tabungan terhadap siswa ini, kita memperkenalkan kepada siswa agar siswa bisa save money, agar mereka tuh nggak ada namanya pemborosan dalam penggunaan uang. Karena banyak kan di luar sana tuh mereka belum bisa belajar bagaimana bagaimana memanfaatkan uang itu tadi. Yang mereka tahu hanya jajan tentunya. Jadi kita memperkenalkan lewat tabungan siswa ini, memperkenalkan kepada siswa bagaimana cara untuk menyimpan uang itu biar berguna nanti untuk masa depan mereka seperti itu. Dan tentunya ini meringankan orang tua juga ya untuk nanti ya, ada untuk administrasi lainnya di sekolah ini. Ya kan? Untuk biaya kenaikan kelas setiap tahunnya, gitu kan? Dan di situ memang itu tugas Ustaz Jogo ya. Ayo bayar. Nanti Ustaz Jogo ini ya. Terus itu memfollow up guru-guru wali kelas ya kan agar menyelesaikan administrasi gitu ya Bunda ya. Jadi masih dengan korelasi tabungan ini Ustaz Jogo pernah kita panggil di TKIT Al-Wasliyah sebagai apa kemarin itu? Saya waktu itu kan ini P5 temanya cinta rupiah ya kan. Waktu itu di refleksinya menghadirkan narasumber yang narasumber yang handal di bidangnya gitu. Saya lihat ada wajah-wajah Ustaz Jogo di sana gitu kan, mengurus anak-anak juga. Pada waktu TK itu Jogo diundang sebagai narasumber untuk memberitahu kepada siswa-siswa khususnya untuk TK waktu itu bagaimana membedakan uang palsu dan uang asli, lalu penggunaan alat untuk cek uang asli palsunya, lalu bagaimana mereka nanti datang ke bank tuh nabung gimana, untuk tarik tabungan gimana, seperti itu. Memperkenalkan Iya, sekaligus memberi edukasi kepada anak-anak penggunaan uang. Itu ya Ustaz Jogo ya. Keren sekali. Jadi pernah nggak kepikiran mau kerja di bank aja gitu masa di sekolah? Kalau di bank itu kan yang diurus orang-orang yang tidak kita kenal ya. Kalau di sini kita kenal, ini bundanya si ini, bundanya si ini. Baru di suatu hari ada yang marah-marah gitu. Belum dijawab tadi. Kira-kira kalau nggak terpikir nggak kita menjadi seorang direktur bank atau karyawan bank lah ya kalau ditanya pengen nggak masuk di bank ya ya untuk sekarang ini sepertinya belum. Ya udah, saya doakan selamanya di sekolah ITB Al-Wasliyah demi kemaslahatan umat khususnya yang ada di Hamparan Perak ini. Tepuk tangan. Terima kasih. Kalau ditelusuri lagi-lagi kita ini kan memang orang yang sedang dalam belajar semuanya, mencari pengalaman sebanyak-banyaknya, mencari uang sebanyak-banyaknya, arahnya ke sana ya kan. Pernah nggak kebayang ini nerima uang dari orang tua? Dari orang tua nerima uang banyak itu menumpuk. Karena saya pernah lihat di meja itu menumpuk-numpuk uang. Terpikir masa setan ya. Terpikir masuk selembar, 2 lembar atau 100 lembar gitu ke kantong pribadi. Pernah nggak? Kita ya ini mungkin jadi pembelajaran untuk teman-teman finance officer yang ada di luar sana ya kan. Gitu. Pernah nggak terpikir untuk seperti itu? Kalau terpikir, secara kejujuran hanya diketahui oleh Allah ya. Kejujuran hanya diketahui oleh Allah.
Kalau kami sih nggak tahu ada masalah ya kan gitu kan. Teman-teman di sana guru-guru yang memberi uang tabungan sebegitu banyaknya kan nggak tahu ada masalah, tapi kerjanya nggak. Kalau terpikir sampai sekarang Jogo belum pernah terpikir seperti itu, Mi. Mungkin karena Jogo bergabung di sekolah IT Al-Wasliyah yang dimana bukan hanya diberi bekal basic skill untuk mengelola keuangan itu, tapi Jogo di sini juga diajari tentang ilmu agama tentunya, Mi, dan dikelilingi oleh teman-teman yang soleh-soleha Masya tentunya. Allah, Yang dimana selain Jogo belajar tentang bagaimana mengelola keuangan itu, Jogo juga di sini diajarin bagaimana membaca Al-Quran yang baik dan benar dan menghafal surah tentunya. Jadi kalau untuk berpikir mengambil uang itu kayaknya nggak sampai ke sana, Mi. Nggak sampai ke sana karena bekal ilmu agama itu ada. Jadi untuk yang kayak seperti itu kayak hilang, Nah, itu hilang. dia beruntungnya sekali kita di sini ayah bunda, teman-teman. Tadi sudah saya bilang betapa bangganya kita yang ada di sini memiliki seorang Ustadz Jogo gitu. Jadi ini kita sudah saksikan langsung ya dengan Ustadz Jogo yang menyampaikan kejujurannya untuk kita semua, dan sebuah kebanggaan di sekolah IT dikelilingi teman-teman yang soleh-soleha Iya. tadi bisa baca Al-Quran dan itu mungkin sudah saling support benteng ya. tentunya, Mi. Saling Saling support ya. Jadi kita pun dibentengi Allah untuk Iya. tidak melakukan hal-hal yang Iya, tidak itulah baik. alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena ngeri-ngeri juga ini kalau sempat apa namanya tersebut finance officer itu adalah maut. Nauzubillah ya. Nauzubillah. Finance officer bukan maut. Iya. Tapi misteri, dan sekarang misterinya sudah terjawab, Terjawab. ya, terjawab oleh seorang Ustadz Jogo. Dan ini last question ya, sebagai closing kita hari ini di Ngobrol Mininya Umi Winda untuk Ustadz Jogo sendiri. Ya, tadi pesannya untuk teman-teman di luar sana yang masih fresh graduate seperti kalian ini, Gen Z, konon kan memang menerima mereka sebagai karyawan itu punya mental heart ya. Mental health. Dengan kata lain kerjanya ogah-ogahan gitu. Namanya anak mama gitu ya kan. Ya kerjanya ogah-ogahan, suka-suka gitu. Ini kalau ngurusin duit mana boleh ogah-ogahan, mana boleh suka-sukaan. Yuk, bantu saya juga ngasih pesan sama teman-teman Gen Z ini yang kerja sebagai finance officer. Kalau dari saya sih paling jangan nggak jujur, jangan bohong, jangan mencuri gitu ya. Apa makin dari saya juga. Pesannya untuk mereka yang terjun di finance officer tadi ya, Mi, ya. Tentunya kalian harus bisa jadi diri kalian dulu, Mi, sebenarnya. Mau kita kerja dimanapun, kalau misalnya kita nggak jadi diri sendiri, itulah balik lagi nanti kerjanya jadi terpaksa. Kerjanya jadi terpaksa dan tidak sepenuh hati. Nah, jadi poin pentingnya yang mesti Jogo sampaikan itu kita harus kerja dengan sepenuh hati tentunya. Dan kalau misalnya udah sepenuh hati ternyata kalian lelah gitu kan, atau biasa kalau zaman-zaman sekarang bilangnya aduh kayak lagi bad mood atau kayak kesehatan mentalnya terganggu nih gitu kan, perlu psikolog atau lain sebagainya gitu kan. Jogo sehari ini istirahat aja dulu. Istirahat dulu. Cooling down ya. Iya. Nggak usah ngoyok kali kerja gitu. Jangan juga takut oleh mas atasan untuk menyampaikannya gitu ya. Iya, seperti itu. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa istirahat aja dulu. Istirahat dalam artian bukan malas-malasan ya, Mi. Istirahat di sini dibilang tuh seperti introspeksi diri. Jadi kalau misalnya kalian suka bad moodan ini, karena kan nggak boleh, Mi, kerja di bagian keuangan tuh bad mood tuh nggak boleh. Karena kalau misalnya kita udah bad mood, pasti kan kerjanya nggak sepenuh hati. Nah, nanti catatan dan lain sebagainya itu pasti bakal miss semuanya. Kalau satu hari miss, semuanya pasti ada miss nanti. Jadi saran Jogo ya memang ya udah istirahat aja dulu, terus kita seperti evaluasi. Oh saya ternyata kemarin itu kurang ini nih, kurang teliti dan atau lain sebagainya gitu kan. Nanti kedepannya saat kita istirahat itu oh berarti saya harus seperti ini, berarti nanti kedepannya saya harus seperti ini, seperti ini. Jadi biar kalian menjadi generasi yang terbaik tentunya di masa ini. Iya tuh ya untuk kalian ya yang Gen Z ini, kalau kira-kira sudah ada lelah tadi, istirahat baru evaluasi diri ya. Semoga besoknya lebih bagus lagi gitu. Pekerjaannya Ustadz Jogo yang sebagai finance officer tadi sudah terjawab misteri pekerjaan Ustadz Jogo. Udah deh. Ada satu lagi kan, pernah Jogo jumpa tuh sama wali murid.
ih lihat muka Ustaz Jogo ini serem katanya gitu. Karena Jogo terjun di bagian keuangan tadi itu kan. Jadi mereka seperti kayak aduh sedikit-sedikit uang gitu kan. Baiklah kita kalau misalnya kita cerita tentang uang pasti bakal ada riskan. Kalau cerita tentang uang tuh pasti bakal riskan gitu. Jadi udah terlihat, wih Ustaz Jogo uang nih, uang gitu. Jadi sampai gitu ya. Jumpa di pajak di Ustaz Jogo yang terpikir uang tidak seperti itu ya Bunda ya. Yang jelas nih Ustaz Jogo orang yang baik, kita semua berusaha maksimal menjalankan profesi kita masing-masing. Jadi meskipun ada sambutan dengan Ustaz Jogo, jangan melihat sebagai monster begitu ya. Ustaz Jogo yang handsome, yang masih single gitu ya kan, walaupun sedang OTW, monon. Nah begitu ya. Jangan membayangkan itu. Ustaz Jogo yang seorang baik hati kok. Baik hati. Hatinya dangdut katanya. Hatinya dangdut gitu. Ya ada lagi yang mau disampaikan Ustaz Jogo? Oh iya, untuk generasi tadi ini Jogo pengen nyampaikan aja, kalau misalnya kalian memang berada atau lagi stuck di posisi yang itu aja, jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Oke. Ya. Keluar dari pekerjaan? Untuk keluar pekerjaan enggak. Artinya menambah wawasan. Iya, menambah skill lagi. Ya, jangan takut untuk belajar. Ini nih yang Gen Z ini, jangan TikTok aja. Edit aja, foto sana sini edit. Jangan kalian misalnya kalian berasal dari sekolah yang jurusannya komputer gitu kan. Enggak mesti nanti tamat sekolah kalian bekerja di komputer enggak. Itu nanti bakal buat kalian stuck di situ aja. Kalau misalnya memang nanti ada kesempatan untuk bergabung di sekolah IT Al-Wasliyah tentunya atau di bagian gurunya, gitu kan? Kalian bakal belajar ilmu baru, bagaimana cara menangani anak, siswa. Soalnya kita di sini saling mengayomi satu sama lain ya kan, pengen minta diajari rumus keuangan bisa, minta diajari mendidik anak bahasa Inggris. Iya, seperti itu. Jadi itu poin penting untuk kalian menambah skill. Jadi nanti ketika kalian sudah tua, tentunya belum bisa apa-apa nih. Nggak bisa apa-apa. Kita punya nih basic bagaimana cara menangani anak, bagaimana kita membuka sekolah dan sebagainya. Begitu, udah ada gambaran masa depan. Gitu. Kan Ustaz Jogo ini yang seperti ini Gen Z yang menjadi contoh, ya. Masih perlu belajar. Ya, sama-sama kita semua belajar di sini menjadi yang lebih baik dari hari ke hari. Oke, sepertinya waktu sudah menunjukkan pukul 11. Saatnya kelas ini mau dipakai untuk anak-anak berikutnya. Kalau ada salah saya minta maaf ya. Iya, saya begitu juga kalau misalnya ada salah. Ya Bunda, penonton pendengar budiman yang ada di sana. Kalau ada salah minta maaf ya. Dan jangan minta duit sama Ustaz Jogo. Meskipun duitnya banyak. Iya. Ya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Makasih ya. Terima kasih.